Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seperti biasa, Taufik DSM, channel yang selalu berbagi atau membagikan sebuah pengalaman yang pernah saya miliki, mengedukasi teman-teman khususnya yang suka tentang otomotif, khususnya sepeda motor atau motorcycle. Di kesempatan kali ini saya kedatangan seorang customer dari Kendal, Jawa Tengah. Beliau menyebut dirinya namanya Mas Pleh. Beliau datang ke tempat saya di Semarang, itu ingin memorting Honda CRF-nya. Kenapa ingin diporting? Ya tujuannya mungkin ingin larinya tambah enak. Tapi sebelum kalian ingin memorting, pastilah pahami dulu bagaimana maksud dan tujuan diporting, apa kekurangan dan kelebihan diporting. Pastikan teman-teman itu selalu ngerti terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Maka dari itu, motor kita bongkar dulu. Ya, ini kop sudah saya bongkar untuk kop CRF. Kita akan membahas lebih detail masalah porting. Perlu tidak sih Mas klep standar itu di porting? Perlu tidak motor standar atau motor touring itu di porting? Menurutku tidak perlu. Karena apa? Porting 4 tak sama porting 2 tak itu berbeda. Kalau 4 tak cuma sekedar hanya di porting, itu sama saja menurutku. Karena apa? Ketika sudah diporting, mungkin teman-teman untuk mengetahui hasilnya, paling tidak kalau zaman sekarang itu sudah ada yang namanya denotest. Ketika kita melakukan porting itu membesarkan lubang pada jalur masuk senter kop, jalur masuk, jalur buang. Begitu pula sama yang di 2 tak, itu juga sama-sama membesarkan lubang in, lubang out, lubang transfer itu yang ada di 2 tak, lubang bilas seperti itu. Tapi kalau di 4 tak itu hanya ada 2 lubang, yaitu lubang in sama lubang out. Kalau 2 tak di porting itu akan kerasa nambah horsepower-nya, tapi kalau 4 tak di porting mungkin teman-teman bisa mengujinya di dyno test. Sekarang kan sudah perkembangan sudah banyak, sudah maju. Untuk mengetahui hasilnya mungkin bisa di dyno test. Kalau hanya menggunakan feeling atau apa ya, perasaan sang joki atau pengendara, itu pasti tidak akan bisa merasakannya kalau dia tidak benar-benar peka. Dan kalaupun di dyno test, apakah bisa nambah 1 horsepower? Paling nambah pun 0, tidak nyampe 1. Itu menurut saya. Kenapa seperti itu?
Oke, kita bahas sama-sama. Kita pahami lebih detail ilmu porting. Kamera kita dekatkan. Oke, sebelum kita meporting, kita itu analisa terlebih dahulu dari pabriknya ya. Dari insinyur pembuat mesin, ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha. Nah, ini kebetulan ada pasien CRF minta porting. Oke lah, kita porting. Tapi saya menganjurkan tidak perlu diporting, tapi beliaunya mintanya tidak apa-apa mas, dia mempunyai keinginan diporting. Berarti kan bukan salah saya kalau kita yang mengerjakan. Beda sendiri kalau saya yang mengajukan diporting mas, itu lebih enak. Mungkin saya tidak seperti itu karena saya harus menggunakan analisa ya. Sebelum kita meporting, kita analisa dulu. Ini motor CRF Honda CRF 150. Untuk yang pertama-tama, cara menganalisnya bagaimana mas? Kita analisa seperti ini. Kita ambil alat ukur atau jangka sorong atau skid mat, tidak perlu pakai digital dan lain sebagainya. Pakai yang biasa pun aja, tidak harus pakai Mito Toyo dan apa-apa. Yang penting bisa buat ukur lah, bisa untuk membedakan. Ini adalah lubang in ya, lubang in ketika masuk di klep sebelum diporting ya. Sebelum meporting, pastikan kita pahami dulu fungsi cara kerja klep. Klep in tujuannya adalah untuk menghisap dan klep out adalah tujuannya membuang ya. Jadi ada dua cara kerja, hisap dan buang seperti itu. Kenapa klep out itu kok kecil sedangkan klep in kok besar? Ini kecil, ini besar. Ya karena klep posisi out itu dia berfungsi membuang ya, membuang bahan bakar. Untuk membuang itu dibutuhkan gaya dorong. Nah, yang mendorong apa? Piston ya. Gaya dorong dari piston dari bawah ke atas. Kenapa klep out kok dibikin besar? Klep in kok dibikin besar ya? Maaf, klep in dibikin besar, out kecil. In tujuannya adalah untuk menghisap bahan bakar. Jadi ketika piston turun, piston dari sini turun, klep akan membuka, menghisap bahan bakar yang ada di karburator atau yang ada di injektor kalau motor udah pakai injeksi. Dia tujuannya menghisap, dan ketika sudah terbakar dia akan didorong keluar. Jadi hisap, dorong seperti itu ya. Simpel, pokoknya klep besar itu hisap, yang kecil itu dorong. Kenapa yang dorong itu kok dibikin lebih kecil? Karena mendorong itu lebih enteng, makanya dibikin lebih kecil biar motornya ada tenaga. Sama seperti ini, kenapa klep in atau klep hisap kok dibikin besar? Karena gaya hisap sama gaya dorong itu berat gaya hisap. Mungkin teman-teman kalau bernapas, ketika ambil napas sama buang napas itu berat mana? Pastinya berat ngambil napas karena kita menghirup atau menghisap udara, oksigen ya. Seperti itu, makanya dia dibesarkan karena dia bekerja lebih berat. Alasannya seperti itu. Itu pendapat saya. Mungkin kalau mekanik lain mengutarakan pendapat berbeda ya silahkan, itu hanya pendapat saya, analisa saya seperti itu. Sebelum kita meporting, kita lihat terlebih dahulu berapa lubang yang ada di luar sebelum masuk ke diameter klep. Kita cek menggunakan jangka sorong. Dia berada di 22,5. Ini hanya hitungan secara bodoh ya mas, tidak presisi. Terus berapa diameter klep? Mungkin kita bisa mengukurnya. Dia berdiameter 30 untuk motor CRF. Berarti gimana mas? Klepnya lebih besar, gaya hisapnya lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena dia ingin memfokuskan mengambil bahan bakar. Jadi biar dia fokus untuk mengambil bahan bakar ya, sekali lagi, supaya dia bisa fokus untuk mengambil bahan bakar yang dari karburator maupun injeksi. Seperti itu. Butuh data lagi mas? Oke, banyak. Kita perbandingkan silinder kop yang lain. Ini udah CRF. Kita ambil yang motor bebek kecil aja lah.
Ini silinder kop motor Honda Karisma Supra 125, sama ya, sama. Ini adalah, berhubung ini ada ban di bengkel, jadi aku ambil, kita klep ambil aja. Kita lihat lubang yang ada di silinder kop masuk sebelum karburator atau injektor. Kita ukur. Dia berada di angka 21, lebih sedikit ya, karena ini hanya hitungan kotor, hanya sekedar menghitung. 21 lebih sedikit. Terus lubang yang ada di klep berapa? Oke, kita ukur lubang yang ada di klep. Kita berpatokan pada setting klep. Ini ada klik, ini kan kelihatan untuk setting klep, maaf kotor, belum dibersihkan. Tapi ini kita bisa buat mengukurnya. Ini ada di 26 ya. Klep in, klep 26, ini 21 ya. Selisih kan? Besar mana? Besar klepnya sama kayak CRF tadi. Butuh data lagi Mas? Siap. Saya kasih data lagi. Ini adalah kop kepunyaan Honda Tiger Mega Pro sama. Karena ini ada properti ya. Untuk menjelaskan yang ada di bengkel kita bahas lebih detail pokoknya. Klep Honda Tiger itu berapa diameternya? Mungkin teman-teman tahu ya. Klep Honda Tiger adalah 31 setengah atau 32 seperti itu ya. Nah, untuk lubang innya itu ada berapa Mas? Oke, ini ya, ini ukuran sketmat jangka sorong 32. Itu selisih Mas. Besar mana Mas? Besar klepnya. Besar klepnya sama lubang masuknya. Seperti itu, karena dia menghisap ya. Menghisap, harusnya ini besar-besar, tapi enggak. Kenapa ini dibikin kecil itu ada alasannya. Insinyur membuat kecil itu ada alasannya. Kenapa dia dibikin kecil? Bukan lebih besar sama klepnya. Seperti itu. Supaya dia fokus untuk mengambil bahan bakar atau BBM yang dihisap. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya kasih data lagi ya. Ini ada silinder kop lagi punya Yamaha Scorpio. Nah, ini Yamaha Scorpio klepnya besar Mas, karena dia cc-nya 225. Berapa diameter klepnya? Oke, kita ukur. Diameter klep Scorpio sekarang kisaran 34, karena ini enggak saya bongkar ya klepnya. Kisaran 34. Berapa lubang yang ada di jalur masuk atau jalur hisap pada silinder kop? Kita cek. Oke, dia selalu lebih kecil dari klep. Pada intinya seperti itu, dia selalu lebih kecil dari klep. Kenapa dia lebih kecil dari klep? Seperti yang saya jelaskan tadi Mas, dia itu bisa fokus untuk mengambil bahan bakar. Oke, terus kita lihat posisi manifold ya. Ini adalah manifold CRF asli ya. Ini posisinya akan dipasang seperti ini. Ini diameter lubar 34 kurang sedikit dibandingkan diameter dalam. Beda jauh kan Mas. Itu karena apa? Karena biar dia bisa lebih fokus. Contohnya seperti corong oli, dia besar terus dalamnya kecil, biar dia oli bisa masuk lebih fokus untuk menuang sesuatu. Dia bisa, intinya biar dia bisa lebih fokus lah. Terus ada lagi mungkin velocity ya. Velocity ini diameter dalam sini, dilihat yang sana sama seperti karburator, tapi bagian luarnya ini agak melebar. Tujuannya biar angin atau udara yang masuk itu lebih fokus. Tujuannya seperti itu. Minuman dalamnya air, ininya dibuat lebih kecil, jadi dia bisa fokus untuk menuang air. Seperti itu menurut pendapat saya. Untuk lebih detailnya kita peragakan dengan alat peraga yang lain, sistem kerjanya sama seperti itu ya. Oke, kita ambil
alat peraganya. Ya, ini adalah alat peraga. Kita ambil seteguk air di di tempat air lah, pokoknya air dikasihkan. Saya memakai suntikan ya, ini beli baru, ini baru saya sobek tadi untuk memastikan bahwa ini baru. Anggap aja ini piston ya, ini piston, ini klep. Kita bongkar dulu. Nah, ini ada jarum, ini adalah jalur silinder kop masuk ya, satu masuk. Terus ada klep. Ketika kita bongkar, ini adalah lubang klep, dia lebih besar dan lubang masuknya lebih kecil, sama ini. Terus ini piston turun, dia tujuannya mengisi bahan bakar. Terus kita dorong melepaskan bahan bakar, seperti itu ya. Ketika kita mengambil bahan bakar, kita pasang. Kenapa lubang ini dibikin kecil? Sama seperti silinder kop tadi. Kenapa lubangnya dibikin? Agar dia bisa terfokus untuk mengambil bahan bakar. Ya, istilah seperti contoh ini ya, seorang dokter itu untuk mengambil darah pasien paling tidak dibutuhkan jarum seperti ini, biar dia bisa fokus untuk mengambil darahnya. Tapi kalau ini nggak pakai jarum, lubangnya nggak kecil atau besar, otomatis dia kesusahan untuk mengambil jalur darah yang tepat. Menurutku seperti itu. Dia fokus mas untuk mengambil bahan bakar, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengarahkan mau ngambil sebelah mana ini. Kalau lubangnya ini kecil, dia bisa fokus untuk mengambil bahan bakar. Bahan bakar diambil ya, bahan bakar masuk. Ketika klep buang bekerja, dia adalah tugas piston untuk mendorong bahan bakar tersebut. Ketika kita dorongkan, dorongannya akan panjang. Begitu pula kalau kita lepas, kita tidak memakai lubang mengambil ya, kita langsung menggunakan klep. Nah, dia lebih besar, sama mas, untuk menghisapnya sama-sama bisa penuh. Tapi untuk membuang, karena dia klep lubangnya besar, dia tidak mempunyai tenaga. Dengan dorongan yang sama, dia keluarnya akan seperti ini. Beda sama yang tadi, kalau dulu dorongan yang sama, dia keluarnya lebih jauh. Itu fungsi klep buang, dia mendorong. Untuk motor ada tenaganya, pastikan klepnya itu kecil, jangan dibikin besar. Ini sudah saya isi pakai air, dan ini klep buang ya. Kita bekerja pada klep buang, kardus itu akan sampai pada airnya. Ketika kita dorong dengan tenaga yang sama, dia bisa mengenai kardus. Tapi ketika kita besarkan, kita ambil bahan bakar dengan tenaga yang sama, kita tidak akan bisa keluar sampai kardus. Makanya seperti itu tujuan klep out dibikin kecil, biar ada tenaga, biar motor bisa bernapas. Kalau ditekan kencang, jres seperti itu, ditekan kencang ya, didorong kencang, motor Anda akan kelelahan. Yang pertama, motor tidak bisa menempuh jarak berkilo-kilo. Yang kedua, tenaganya mudah ngempos, tidak bertenaga seperti itu. Terus kenapa klep innya kok dibikin besar mas? Ya karena tadi untuk menghisap. Bedanya itu dia lebih fokus. Untuk hisapannya sama. Bahkan kalau dibesarkan lagi, itu hisapannya akan berbeda. Seperti contoh ini ya, saya menggunakan suntikan ini. Ini saya besarkan nih lubangnya, saya besarkan. Untuk mengambil bahan bakarnya pun kita fokus pada tadi air. Ketika kita ngambil
sama penuh ini, tapi ketika kita ambil dia ngobos. Jadi porting itu ketika klep ini dibesarkan baru kita menggunakan ilmu porting. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau klepnya standar sebenarnya tidak perlu diporting menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya yang saya alami selama saya menjadi mekanik. Seperti itu penjelasan dari saya. Dan kalaupun misalkan ini lebih oke, itu pabrik pasti sudah membikinkan ininya lebih besar, klep besar, ini pasti sudah dibikin besar. Kalau memang bener-bener oke ya, karena apa, pabrik itu lebih yang menciptakan, ada insinyurnya, alat risetnya lebih canggih daripada kita. Itu aja membuat seperti ini, pasti ada tujuan tersebut. Jadi untuk membesarkan ini, paling tidak klep ini harus lebih besar. Pendapat saya seperti itu. Ya, berikut tadi adalah penjelasan mengenai ilmu porting ya. Sama fungsi cara kerjanya kita menggunakan satu buah suntikan. Ini bukan lagi COVID terus saya menggunakan suntikan, tidak. Ini hanya memperagakan kepada teman-teman. Bagi kalian yang ingin suka di porting, bagi kalian yang ingin mas motor di porting dengan harapan motor bisa kenceng, bisa mudah standing, itu hanya bullshit belaka. Untuk pembuktian bisa diuji coba di dyno test. Apakah dia bisa mencapai 1 horsepower dengan cara hanya sekedar di porting, itu bisa dites. Sekarang zamannya sudah maju, sudah berkembang, tidak seperti zaman dulu mas. Kita hanya menggunakan feeling atau perasaan. Sekarang bisa ada datanya. Jadi kenapa motor harian atau touring, terutama klep standar, bagi saya tidak perlu kita main porting. Kalau pengen kenceng main apanya mas? Ya main noken asnya, main klepnya dibesarkan. Itu mungkin agak berbeda, bisa menambah horsepower daripada kita hanya sekedar main porting. Ingat ya. Karena apa? Yang menggerakkan klep itu adalah noken as atau camshaft. Yang mengatur buka tutupnya klep in sama out itu adalah camshaft atau noken as. Yang mempengaruhi seperti itu. Kalau klep dibesarin tambah bagus, karena dia berubah pengambilannya. Piston tambah besar tambah bagus lagi, karena piston yang di sini itu lebih besar, menghisapnya pun beda seperti itu. Kalau 2 tak mas, 2 tak sama 4 tak itu 2 perbandingan yang berbeda. Karena apa? 4 tak sumber kunci utamanya adalah di silinder kop. Kalau 2 tak ada di blok silinder. Karena apa? 2 tak itu 2 kali bekerja ya. Kalau 4 tak 4 langkah bekerja, 2 tak 2 langkah bekerja. Karena dalam blok silinder 2 tak itu ada lubang out, ada lubang in, ada lubang bilas. Piston fungsinya itu sebagai klep. Dia mengatur. Ketika dia naik, dia nutup lubang out. Ketika dia turun, dia mendorong masuk lubang in masuk, didorong lagi ke bakar. Seperti itu. Makanya dia perlu porting. Tapi kalau salah porting, sama aja 2 tak tidak akan bisa lari. Karena apa? Seperti tadi, tujuan porting adalah fokus mengambil bahan bakar, fokus membuang bahan bakar. Seperti itu tujuannya. Dalam ilmu porting 2 tak, lubangnya bentuknya berbeda-beda. Jangan asal porting. Nah, seperti itu. Kalaupun salah porting, gagal porting, harga blok silinder 2 tak itu lebih mahal dibandingkan silinder kop. Karena kuncinya ada di blok silinder, ada di buring. Kalau 4 tak, harga blok silindernya atau buring 4 tak, ini tidak ada contoh. Sama silinder kop, itu mahal silinder kop. Karena apa? Karena kunci utamanya ada di silinder kop, bukan di buring atau blok silinder. Makanya kalau 4 tak bisa naik langkah setinggi mungkin, tidak masalah, karena kuncinya ada di silinder kop. Seperti itu penjelasan saya dari teman-teman. DSM menerima porting enggak? Menerima, tapi kalau klep dibesarkan. Tapi kalau klep standar saya tidak menerima. Karena apa? Lebih baik saya jelaskan terlebih dahulu. Ketika konsumen atau pelanggan itu masih tetap ngeyel ingin di porting, baru kita kerjakan. Tapi kalau saya jelaskan, beliau menerima, jadi saya tidak perlu memporting.
kok banyak mas bengkel-bengkel yang di porting? Ya mungkin beliau tidak ada kerjaan, makanya dia mengerjakan seperti itu. Di porting mas biar bagus, biar kencang. Saya tidak perlu seperti itu. Dengan ongkos 500.000 Anda ingin porting, apakah bisa menghasilkan horsepower begitu besar? Kalau menurutku saya tidak perlu. Kalau itu bisa menghasilkan horsepower begitu besar, saya akan mengerjakannya. Seperti itu ya. Video saya akhiri. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya undur diri sejenak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.